Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih-solihah? Masih bersemangat ya dalam berpuasa? Hari ini Bu Guru akan menyampaikan kisah sirah nabawiyah tentang mempertahankan Islam. Sudah siap anak-anak? Disimak ya sampai selesai. Pada bulan Safar tahun 4 Hijriah, 4 bulan setelah perang Uhud, datang utusan dari Bani Adal dan Qoroh menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menginginkan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan orang untuk mengenalkan Islam dan mengajarkan Al-Quran. Tanpa ragu sedikit pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan sebanyak 10 sahabat. Mereka dipimpin oleh Asim bin Sabit. 100 orang pemanah ternyata sudah menunggu di daerah yang bernama Roji. Para pemanah itu menyergap utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga semuanya syahid kecuali Zaid dan Khubayb bin Adi. Mereka dijual di Mekah sebagai budak, namun kemudian juga syahid karena dihukum mati. Duka mendalam kembali dialami kaum muslim atas tragedi Roji. Pada bulan yang sama, 70 sahabat yang ditugaskan berdakwah atas permintaan penduduk Najd pun dikhianati. Semuanya mati syahid di sebuah daerah bernama Bir Ma'unah. Hanya Ka'b bin Zaid yang selamat karena berpura-pura mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terpukul dengan kejadian Roji dan Bir Ma'unah. Selama sebulan beliau selalu melantunkan doa kunut nazilah setiap sholat subuh. Ujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim terus berlangsung. Hanya selang beberapa bulan, kaum Yahudi kembali berkhianat. Masih ingat bagaimana pengkhianatan Bani Qainuqa? Karena pengkhianatan itu, kaum Yahudi Bani Nadir bermaksud menjatuhkan batu besar di atas kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau meninggal dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang niat jahat mereka. Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, bekerja sama dengan Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik. Benteng Bani Nadir dikepung pasukan muslim. Bani Nadir menyerah. Mereka pun akhirnya diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua kejadian ini menunjukkan bahwa orang Yahudi tidak akan pernah berhenti memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh kaum muslim. Tak lama berselang, para pemuka Bani Nadir datang ke Mekah. Mereka mengajak kaum Quraisy untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara serempak, orang Quraisy bergerak menuju Madinah. Mereka berjumlah 4.000 pasukan yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb. Para sekutu termasuk Bani Kinanah dan Ghatafan pun turut serta. Jadi jumlah total mereka lebih dari 10.000 orang. Jumlah itu bahkan lebih banyak dari penduduk Madinah, termasuk perempuan dan anak-anak. Peristiwa ini terjadi pada Syawal tahun 5 Hijriah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mempersiapkan perang besar ini? Apa yang terjadi jika 10.000 pasukan itu sampai di Madinah? Nah, kira-kira apa ya yang terjadi? Nah, mereka menggali parit atau kandak. Ya, mereka membuat parit di sekeliling Madinah, dalamnya sekitar 3 meter, lebarnya lebih dari 4 meter. Kuda pasukan musyrik pun tidak akan bisa melewatinya. Taktik cerdas itu dikemukakan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berasal dari Persia. Mereka menggali parit dalam kondisi panas
terik, dan kekurangan makanan. Para sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggali parit sambil mengikatkan batu di perut beliau untuk menahan lapar, sama seperti mereka. Nah, itu ya kisah tadi sirah nabawiyah yang Bu Guru sampaikan. Anak-anak bisa menyimak kembali untuk di hari berikutnya ya di channel SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo. Wa akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.